Gus Ikdam kembali membuat kontroversi dengan meminta doa kepada seorang non-muslim Nasrani. Lalu bagaimana hukumnya? Ya entahlah, karena saya bukan seorang mufti, jadi tidak akan membahas hukumnya. Tetapi ya nanti kita tampilkan pendapat-pendapat para ulama kita bagaimana dalam menyikapi seorang yang meminta doa kepada non-muslim atau K4FIR. Mari kita saksikan bagaimana seorang Gus Ikdam dengan kearifan beliau meminta doa kepada non-muslim Nasrani. Tapi sebelum kita menyaksikan, don't try at home. Ini tidak untuk dicoba di rumah masing-masing ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan dalam adegan ini dilakukan oleh seorang profesional, seorang Gus, seorang yang mungkin saja beliau Gus Ikdam adalah waliullah, seorang min jumlati auliyaillah, seorang atau salah satu dari wali-wali Allah. Karena apa? Karena menurut para netizen, Gus Ikdam itu jamaahnya luar biasa, sudah menobatkan banyak orang, sudah meng-login sekian banyak orang, dan tentu saja beliau sangat bermanfaat bagi banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Jadi sekali lagi, jangan coba di rumah. Adegan ini diperankan atau dilakukan oleh profesional, seorang Gus, seorang yang alim alamah, telah memiliki jamaah banyak, telah memiliki jamaah puluhan ribu. Pengajiannya saja minimal yang saya dengar dihadiri oleh 20.000 orang. Ini coba yang baju hijau, mana mic-nya kok nggak nyampe? Nganu estafet Pak, jangan diberikan, ayo coba. Dikasihkan ibu-ibu ini estafet mawon. Nggak usah ke sana, ayo estafet pun dikasihkan. Lah, kasihkan pun lung. Lah, cepet itu. Wes. Nah, dilung nih ngoten. Wes. Ini Bu lho kleru-kleru arahe. Weh, itu anggota lantas iki. Nggak ngerti arahe. Niku lho. Lah. Bener non muslim tuh ini. Coba kita cek. KTP. Yo engko mari ditakoni engko dicek KTP nih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Malam. Namanya siapa? Saya Aini Bagus. Rumahnya mana, Bu Ain? Ujung. Pujon. Ujung. Oh, dekat sini ya. Ya. Agama nyun sewu, agamanya apa Bu Aini? Nasrani Gus. Nasrani asli ya. Asli Gus. Lah kok bisa hadir di sini Nasrani? Saya tuh seneng dengar tausiahnya Gus Ikdam. Oh iya. Saya kok juga yang suka buka ikuti sedek. waktu dipakai juga Gus. Oh, Bu Aini Itu sering Tomoyo. mengikuti. Ya Gus. Lah Bu Aini bawa temen non muslim lagi apa sendiri? Saya sendiri Gus sama adik ipar. Adik ipar muslim. Ya Gus. Oh, sudah ikut pengajian saya berapa kali? 2 kali ini Gus. Apa yang dirasakan di tengah-tengah garangan-garangan ini? Rara. Di tengah jamaah yang soleh-solihah ini lah. Itu yang dirasakan apa? Adem Gus, sesuatu sekali buat saya. Mas Leo ning batu lo ngaji nih, mesti adem. Bu Aini anaknya berapa? 2 Gus. Suami ada di rumah? Alhamdulillah sudah 16 tahun jadi janda Gus. Beh, kok panggah menangi ini iki konsepnya piye ta iki konsepnya? Gak bahaya ta? Konsepnya pripun to jenderal niki kok koyo ngene kabeh. 16 tahun. Anaknya Gus. berapa? Anaknya 2 Gus. Anaknya 2. Masya Allah. Terus kerjaannya apa hari-hari? Ke sawah Gus sama bantu catering. Ke sawah itu kerja sama orang apa nanam tak sawahnya sendiri? Kerja sama orang Gus. Bagian apa kalau di sawahnya? Cabut rumput Gus. Oh, matun. Kuwi jenenge matun nek ning Blitar. Nek ning kene apa? Ya padha berarti. Cabut rumput sama apa? Bantu catering saudara Gus. Bagian masak. Oke. Anak paling kecil usia berapa? Baru lulus SMK Gus.
lulus SMK. Yang besar sudah menikah? Sudah menikah dan baru jadi mu'alaf juga Gus. Oh, lan jenengan nyapra login bisa nih. Belum Gus. Ndak Gus. Oh ndak. Urung share. Kabari kene siap 24 jam. Weh. Santai lo guyon. Ini guyon lo, pon-pon guyon nanti terpaksa. Oke, ini ada sodakuan ini dari banyak ini. Pun dan nggak tahu isinya berapa, saya nggak tahu. Ini dari Pak Sabdo Aji, dari Pak Ardian, dari Pak Iman Pramesti, dari Bu Harimui Kendaka Wangi, dari Abimanyu Dava. Pirang amplop iki yo. Bu iki ji loro telu papat lima enam. 6. Ini 6 amplop. Matur sembah nuwun Gus. Ini sama tak hadiahi mukena Ije, Gus. buat itu siapa anak jenengan yang muslim itu tadi. Iya, iya Gus. Tak kasih 2 nggih jogo-jogo nek jenengan sak wayah mualaf. Guyon iki. Tak kasih 2 nggih. Nggih, matur sembah nuwun Gus. Biar ingat terus sama Gus Ikdam. Ije, Gus. Kanan main ke Blitar. Ya Gus, rencana mau ke sana. Siap. Kita amankan nanti ya. Solawatan apal jenengan? Enggak apa. Tapi bener non muslim ya? Iya Gus, saya non muslim. Ya udah. Satu rombongan Gus, saya yang Nasrani sendiri. Mana rombongannya? Ini Gus. Oh, wah, rombongannya muslim. Naik apa itu mobilnya? Naik mobil Gus. Naik mobil. Oh, tapi rapopo. Non muslim mulutan ya ora masalah. Libur wian, sing sok kubur libur. Oke, matur sembah nuwun Gus. Sami. Ngapunten ngangkat doa. Saya minta doakan toh. Bu, tolong didoakan. Mikir Pak. Mikir balik nih kono. Nah, doakan opo lah. Saya doakan Gus Ikdam sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Amin. Pak Jenderal nggak didoakan? Iya, sama buat Pak Jenderal juga, buat Pak Kapolda, Amin. juga Bapak Ketua KPU juga, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Pak PJ juga, Pak Agus PW juga. Oh siap. Nggih, makasih pun. Nggih, dikembalikan ke Banser. Estafet saja biar cepet dilunglung nih pun. Orang di luar Islam berdoa untuk seorang muslim, gak ada perlunya. Gak perlu kita didoakan oleh orang Kristen sama Yahudi. Bahkan Nabi sangat jelas, permohonan kepada Allah menjauhkan rahmat Allah. Jadi kalau bisa, kalau Anda meninggal, jangan sampai masuk rumah Anda orang yang tidak beriman lalu berdoa di tempat itu. Itu menolak malaikat, menjauhkan malaikat. Sudahlah, kalau takziah ya. Kalau mendoakan tapi jangan Anda minta. Anda bisa. Kalau ada orang meminta kepada Tuhan selain Allah, kira-kira syirik atau tidak? Dosanya gede atau tidak? Malaikat jauh. Kita tidak perlu didoakan oleh mereka karena mereka tidak iman. Doanya dijamin tidak dikabul. Sekarang begini aja, ringan-ringan. Ada orang muslim pemabuk, pezina, suka bunuh orang. Wah, Anda sudah rajin ngaji, kira-kira terlintas di benak, lalu saya akan mencari pemabuk ini untuk minta doa. Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Karena Anda sehat ya. Karena umumnya ahli maksiat kan tidak dikabul oleh Allah. Ngapain saya cari pemabuk, pezina, minta doa ya. Sementara orang itu masih lebih bagus, karena apa? Dia masih berislam ya. Lah ini minta doa kepada yang tidak beriman kepada Allah. Lah ini unik lagi. Tidak perlu seperti itu. Nggak butuh kita. Kita perlu doanya orang ahli iman yang kenal Allah. Bahkan bisa berbahaya kepada akidah Anda. Tolong Pak, doain saya. Dia agamanya bukan Islam. Maksudnya apa? Suruh minta kepada Tuhannya. Berarti Anda mempercayai dong. Bisa syirik kita kalau begitu. Kecuali dia Tuhannya Allah, begitu. Jadi ada masalah pluralisme, doa bersama. Itu adalah orang yang bingung bermesra-mesraan dengan di luar Islam. Islam itu sangat indah. Kalau mesra dengan luar Islam itu sederhana. Kalau tetangga kita yang Kristen sakit, kita kasih obat. Kalau lapar, kita kasih makan. Gak usah diajak sholat bareng, doa bareng dan sebagainya. Itu masalah pribadi kepada Allah. Doa bersama, persekutuan,
antara malaikat dengan iblis, gak ada dalam sejarah itu. Itu diadakan oleh manusia-manusia ini. Dipikir tokoh ini adalah yang paling hebat, nanti bisa, kalau kita bisa mempertemukan ini agama-agama untuk doa. Bukan untuk doa, yang diinginkan oleh Islam bagaimana hidup bersama baik, bukan ibadah bareng. Kalau ada seorang muslim menyakiti tetangganya yang Kristen, Nabi Muhammad marah. Tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Man adali dimian, man ada dimian faqad adani. Nyakiti orang kafir, orang Kristen yang hidup bersama kita, itu menyakiti Nabi Muhammad. Kurang apa? Gak usah sholat bareng, gak usah doa bareng, gak usah. Ini masalah pribadi. Kepada Tuhannya, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah upaya aneh-aneh, doa bersama untuk negara. Masa Pak Anda semuanya ustadz ada wah amin. Coba masuk akal dah? Oh, dia doanya minta wahai ini tolong ini. Yang diminta bukan Allah. Amin, kabulkan doaku. Lah ini kan orang unik. Lah kalau kita berdoa lalu orang mengamini, orang di desa mengamini, lain ini. Jadi tolong dibedakan urusan ibadah dan sebagainya, jangan dicampur aduk. Tapi ingat, perbedaan kita yang semacam ini bukan berarti kita harus bermusuhan. Agama kita beda. Ikut merayakan Natalan haram, ini kan bukan berarti perang. Kalau mau ngasih ayam goreng besok saja setelah Natalan, jangan hari Natal. Kalau Anda kebanyakan duit ngasih tetangga Anda yang Kristen 10 juta, nanti saja, jangan pas hari Natal. Kita ingin menjamu orang Kristen bersama kita, makan enak, masuk rumah makannya enak, ingin, tidak ada masalah. Hubungan baik, tidak usah kita pakai arus pluralisme. Sama doa sama ini, insya Allah. Akhirnya nanti masjid, ya toleransi lah, kalau Jumatan tolonglah datang, nanti saya akad ke gereja. Kalau memang itu terjadi, mempermudah malaikat, langsung dimasukkan neraka semua. Ini sudah ada kayak begitu. Ini adalah termasuk musibah akidah yang perlu kita cermati di zaman ini. Jadi tidak perlu kita minta doa kepada orang tidak beriman. Bahkan kalau kita mendoakan mereka, doakan dengan hidayah, bukan dengan selain itu. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang belum beriman, orang Kristen, Yahudi, dia butuh hidayah dari Allah. Kita doakan. Adapun untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, Anda harus baik-baik dengan mereka. Ingat, tidak boleh kita merendahkan, mencaci, mengolok. Tetap wajar. Selagi dia tidak mengganggu Anda, Anda pun tidak boleh mengganggu. Kalau misalnya orang ganggu, ya kalau ada mereka ganggu kita ini, ya memang benar-benar orang dungu, diganggu diem, wong kita digigit semut saja, semut kecil masih dikites gitu. Sudah begitu katanya kita ini ekstrim, Masya Allah. Kalau sudah mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, kaum di luar Islam tentrem ayem. Tapi kalau sudah yang mayoritas adalah di luar Islam, ribut terus. Bisa dibuktikan di mana saja. Di Jawa itu tentrem, tidak ada pernah keributan antar agama. Kapan itu? Sebelum adanya pluralisme, ya enggak? Sebelum adanya pluralisme, sebelum adanya yang macam-macam. Di saat umat Islam betul-betul menguasai Jawa, nggak ada keributan. Akhir zaman ini, justru setelah munculnya pluralisme, di saat di sebuah pulau sana, di sebuah daerah di pulau sana umat Kristen banyak, ternyata di situ orang Islam didolimi. Di kampung kita di Blitar orang Kristen mulai dulu sampai sekarang anak turunan tidak pernah repot, sawahnya luas, nyaman, tidak ada masalah. Islam itu sangat menghargai, tidak usah pusing-pusing itu urusan pluralisme dan segala macam itu. Pokoknya kalau ada orang mengatakan kita harus ikut masalah ini pluralisme, ini adalah untuk menjalin kebersamaan, itu adalah dusta paling luar biasa. Hati-hati di kampus dan sebagainya. Liberalisme, pluralisme, sama-sama doa sama, ini toleransi beragama. Toleransi beragama bukan begitu maknanya. Bukan berarti kita harus doa bareng, sholat bareng nih.